Guys, kalau kalian pikir blockchain hanya satu tipe aja, fix kalian masih pemula. Blockchain itu ada banyak tipenya yang dibagi menjadi beberapa layer. Kita akan bahas jenis-jenis layer pada blockchain beserta fungsinya masing-masing. Halo guys, gue dengan Eko, seorang crypto edukator yang sudah ada 4 tahun di industri ini. Setiap minggunya gue akan bagikan video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan bisa kasih kalian peluang dia hasilkan profit dari industri ini juga. Video ini dipersembahkan oleh Facet Exchange. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. So, tanpa berpanjang-panjang lagi, yuk kita langsung masuk ke chapter 1, Layer 0 atau fondasi dari blockchain. Layer 0 ibaratkan seperti tanah atau jalan tol dasar dari sebuah kota yang besar. Fungsi utamanya sih buat menghubungkan antar blockchain dan biar antar blockchain itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain atau bisa disebut interoperability. Nah, layer 0 ini ngasih ke kita framework supaya lebih gampang bangun sebuah blockchain plus biar si blockchain tetap saling nyambung. Beberapa contoh antara lain Polkadot punya relay chain yang bisa jadi penghubung antar para chain yang ada. Cosmos punya IBC, Inter Blockchain Communication, untuk connect dengan chain. Dan ada Avalanche yang punya subnet untuk bikin chain customnya sendiri. Nah, kenapa layer 0 sepenting itu? Karena masa depan dari blockchain yaitu multi-chain, bukan hanya chain sendiri-sendiri. Tanpa layer 0, blockchain itu ibarat sebuah kota besar yang tidak punya akses untuk keluar kota. Lalu kita masuk ke chapter kedua, yaitu layer 1 atau blockchain utama. Kalau layer 0 tadi adalah jalan tol penghubung antar kota, kalau layer 1 itu ibarat kotanya sendiri yang penuh sesak dan sangat ramai dengan aktivitas. Nah, di layer 1 lah semua transaksi, smart contract, dan semua aktivitas lainnya dalam kripto itu terjadi. Ciri-ciri dari sebuah layer 1 antara lain mereka punya native tokennya sendiri, lalu punya konsensus mereka sendiri, either POW atau POS yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Lalu semua transaksi yang terjadi itu langsung dicatat pada chain mereka sendiri. Contohnya sebenarnya banyak banget ya guys. Nah, salah satunya seperti Bitcoin, itu layer 1 guys. Dia punya fokus sebagai store of value dan pembayaran. Lalu ada Ethereum yang juga adalah layer 1, fokus pada smart contract, NFT dan DeFi. Lalu ada Solana yang super kenceng tetapi kadang sering down juga. Walaupun kedengerannya keren banget, tapi sebenarnya layer 1 ini punya beberapa kelemahan ya guys. Salah satunya yaitu belum terselesaikannya masalah trilema blockchain. Nah, jadi ada 3 nih guys kategori sebuah blockchain di mana hanya 2 dari 3 rata-rata blockchain yang punya. Nggak mungkin 3 dari 3, yaitu secure, scalability, dan decentralized. Nah, jadi nggak mungkin nih ada 3-3-nya belum terselesaikan masalah itu. Makanya sampai sekarang orang berlomba-lomba untuk memecahkan masalah ini. Lalu ada masalah gas fee yang mahal di beberapa blockchain seperti Ethereum. Nah, ini membuat orang jadi malas transaksi. Nah, jadi ibaratnya layer 1 itu kayak kota Jakarta deh. Memang luas banget, banyak banget peluang, dan juga semua serba cepat. Tapi ingat, di Jakarta itu biaya hidupnya mahal, persis seperti layer 1 sebuah blockchain. Lalu pada chapter ketiga ini kita akan bahas tentang layer 2 yang merupakan solusi kemacetan dari layer 1. Jadi guys, layer 2 itu ibarat jalan layak atau MRT yang dibangun di atas sebuah kota yang super padat. Fungsi utama dari layer 2 itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari bikin transaksi makin cepat dan juga makin murah.
karena semua transaksi itu terjadi di luar chain utama. Nah, tapi tetap secure, tetap aman karena data transaksi in the end dicatat atau dikembalikan pada layer 1 yang ada. Nah, ada beberapa jenis atau tipe dari layer 2 yang ada. Ada yang namanya rollups, di mana semua transaksi itu dikumpulin dulu baru dikirim ke Ethereum. Nah, contohnya antara lain itu ada Arbitrum dan juga Optimism. Lalu ada yang namanya sidechain atau chain yang terpisah dari layer 1 tapi tetap connect, tetap nyambung ke layer 1 itu. Contohnya yaitu si Polygon Matic, tapi yang POS ya. Nah, kenapa layer 2 itu sebegitu penting guys? Karena dalam layer 2 bisa handle atau menangani ribuan transaksi per detiknya. Lalu biayanya juga jadi jauh lebih murah. Kurang lebih itu hanya sekitar beberapa perak aja. Jadi layer 2 itu bikin kita dapat rasa make layer 1 tapi nggak perlu bayar gas fee mahal seperti yang ada pada layer 1. Nah, ini jadi win-win solution untuk pengguna blockchain yang ada. Lalu chapter keempat yang terakhir yaitu layer 3 atau dunia aplikasi. Jika layer 2 itu ibarat jalan layang atau MRT yang dibangun di atas kota, kalau layer 3 itu di atasnya lagi guys, yaitu ya ibarat mall lah, atau kurang lebih tempat jual aplikasi yang dibangun di atas layer 2. Kan kalau kita lihat di beberapa layer sebelumnya itu kan sudah ada infrastruktur yang dibangun. Nah, jadi sekarang waktunya lebih ke hiburan dan juga aplikasi yang bisa kita pakai di sebuah blockchain. Inilah mengapa layer 3 itu fokus ke pembuatan aplikasi dan juga user experience. Jadi user seperti kita ini nggak perlu mikirin hal-hal teknis yang ribet. Sisa make aja blockchain yang ada dengan layer 3 atau aplikasi yang disediakan. Nah, banyak banget ya contoh layer 3 di luar sana. Nah, salah satunya aja Immutable X. Nah, ini biasa dipakai untuk game dan NFT. Lalu banyak banget juga di apps di luar sana yang fokus pada niche seperti DeFi, SocialFi, Metaverse, dan juga lain-lain. Nah, ini semua termasuk dalam kategori layer 3. Jadi, sebenarnya si layer 3 ini tujuannya mau bikin blockchain jadi jauh lebih fun dan juga lebih relate bagi kita ini yang adalah user atau pengguna yang banyak orang awam juga. Ya, ibaratnya layer 3 itu tempat tongkrongan para user lah. Jadi baik layer 0, layer 1, layer 2 itu semua sudah komplit di sana, sudah lengkap. Kalian tinggal make aja. So, itu dia aja guys video kali ini yang membahas mengenai layer 0, layer 1, layer 2 dan juga layer 3 serta fungsi-fungsinya. Dan bagi kalian yang belum mulai investasi kripto, jangan sampai ketinggalan guys. Mulai investasi kripto sekarang di Facet Exchange. Cara mendownloadnya juga sangat mudah guys. Kalian cukup cari dalam Google Play Store atau App Store, ketik FASSET, Facet, lalu install dan lakukan verifikasi data diri kalian atau KYC, dan kalian sudah siap untuk mulai investasi di Facet Exchange. Di Facet itu biaya transaksinya murah banget ya, dan juga ada gratis biaya deposit. So, pastikan kalian mulai investasi kripto di Facet Exchange sekarang. So, itu dia aja guys. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. See you guys.